Melalui video ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pada akhirnya Ade Armando begitu kan, minta maaf begitu kepada kerajaan atau kesultanan di Yogyakarta ya. Akibat ulah mereka begitu, mengatakan bahwa seolah-olah yang dinasti politik itu adalah ya lihat saja di Jogja katanya begitu. Seolah-olah nyindir mereka begitu. Dan sekarang ada demo besar-besaran terkait dengan Ade Armando ya. Karena selalu ya menyinggung dan bahkan ini menjadi blunder kepada tim Prabowo Subianto ya. Bahkan menjadi blunder kepada PSI. Bisa saja PSI diunjuk rasa di situ begitu. Di demo habis-habisan mereka begitu. Masa dengan logika-logika Ade Armando begitu kan tidak terkontrol, tidak tahu sejarah ya. Ada bagaimana ya negara monarki, di mana ada negara demokrasi di situ begitu kan ya. Jelas mereka begitu. Kalau negara demokrasi tentu ada dinasti politik begitu kan ya. Ada dinasti politik, sedangkan monarki di situ begitu kan ya. Jelas ya. Ada kerajaan, ada kesultanan. Negara kita negara demokrasi loh begitu kan. Dan sejarahnya itu bagaimana ya peran penting dari kesultanan itu begitu sejak kemerdekaan di situ begitu kan. Ini kan tidak tahu bagaimana Ade Armando melihat sejarah ini begitu. Kok tiba-tiba mengatakan ya kesultanan yang ada di Jogja dianggap sebagai dinasti politik mereka begitu. Ini kan kacau begitu kan ya. Lihat saja ya. Piye ya bolo-bolo Paman Usman ya, uang minta maaf ake ya, apa tetap Arab geruduk kantor PSI Jogja katanya begitu kan ya. Inilah permintaan maaf yang kemudian ya sangat disayangkan mereka begitu kan berminta maaf ya. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja di situ begitu. Apa yang terjadi selama ini begitu kan kepada Ade Armando begitu kan. Selalu blunder mereka narasi-narasi mereka begitu ya. Ya menjadi mentang-mentang PSI di situ sudah berkoalisi dengan Prabowo begitu kan ya. Emang masyarakat akan melihat PSI itu semacam apa begitu. Bisa saja tidak lolos lagi di parlemen di situ begitu. Ya, omongan Ade Armando minta maaf di situ bukan bermaksud untuk mengkritik ya kesultanan yang ada di Jakarta, yang ada di DKI begitu kan ya. Maaf, yang ada di Jogja begitu kan ya. Terus kemudian dia memang benar murni dari pribadi mereka katanya. Bukan dari partai PSI itu sendiri. Dan ini dapat teguran dari partai PSI. Ini gimana logikanya bayangkan begitu ya. Hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi cikal bakal narasi-narasi memang ya seperti ini dibenturkan ya, dengan politik mereka begitu kan ya. Yang namanya yang namanya Yogyakarta sebagai kesultanan di situ, yang namanya keistimewaan di situ, ya di situ mereka begitu. Artinya dalam artian bahwa peran penting sumbangsih kepada bangsa dan negara itu sangat memang benar-benar luar biasa di situ. Jadi kalau Ade Armando mengatakan wah tidak ada kaitannya dengan PSI ya, saya kira biar PSI tidak didemo mereka dan pada akhirnya katanya ada unjuk rasa di situ begitu ya. Bahkan minta maaf disuruh ya, bukan kesadaran diri sendiri ya, karena PSI nggak mau kehilangan suara, maka dari nolkan saja ya, tenggelamkan PSI. Minta maaf seandainya video bola bla 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 kegaduhan hanyalah minta maaf. Saya akui, saya salah dan rendah hati. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini kan orang mulutnya memang harus dipasang resleting katanya ya. Nggak usah lah di framing proses aja. Kebiasaan dia lempar batu sembunyi tangan ya. Padang bengkok kata orang Minang ya. Ini pasti akan terjadi mereka begitu. Bagaimana ya menggeruduk PSI ya, bisa saja tenggelamkan PSI di situ begitu kan ya. Akibat ulah si kader-kader PSI itu sendiri mereka begitu kan ya. Ya, padahal Kaisang itu mati-matian sana sini begitu kan ya mempromosikan PSI, tahu-taunya kader sendiri yang kemudian blunder begitu kan. Ini kan aneh begitu ya, sebagai representasi partai anak muda tiba-tiba di dalamnya kok sudah tua-tua begitu kan ya. Apalagi sudah blunder, mending pecat saja mereka begitu kan. Toh pada hakikatnya kan tidak ada gunanya begitu. Bahkan satu sisi orang ini minta maaf karena telah membuat ketersinggungan dan kegaduhan. Bukan minta maaf atas statement yang salah. Padahal kita masalahkan ya adalah substansi statementnya itu. Bukti videonya belum dihapus ya. Benar juga ya.
Terlambat mohon maafnya begitu, kamu sudah terlalu sering berbuat seperti ini dan merasa kebal hukum selama ini. Ini saatnya rakyat Jogja akan mengirimkan kamu ke LPP. Ini gimana mau lolos partai PSI kalau kader-kadernya seperti ini begitu kan. Saya yakin dan seyakin-yakinnya kalau partai PSI seperti ini terus begitu, saya yakin tidak akan ya lolos dia di presidensial threshold 20 thresholdnya di situ begitu. Dalam artian ya di parlementernya seperti itu tidak akan lolos begitu kan. Ya butuh 4% di situ. Bayangkan 4% tidak hanya sedikit di situ, butuh suara berapa juta begitu kan ya untuk lolos di parlemen di situ ya. Sayang seribu sayang ya, dengan cara-cara seperti inilah partai PSI ya bisa saja turun mereka. Kalau bukan kebijakan partai, harusnya PSI masih sanksi orang nggak tahu sejarah membandingkan kesultanan diakui negara dengan dinasti yang mau dibangun orang yang buta sejarah. Betul begitu kan. Sudah saya katakan sejak awal ya gimana begitu kan. Jangan sampai lolos buron ini begitu. Semua berkali-kali dan beberapa kejadian cuma minta maaf ya. Yang menyinggung ya soal apa namanya maunya diproses di situ begitu kan ya. Ini sudah jelas-jelas ya Ade Armando blunder sekali di situ begitu. Sayang, seribu sayang, gagasan-gagasan mereka selalu memframing begitu kan, menuduh sana sini. Apakah tidak ada framing-framing yang lain? Bagaimana adu gagasan yang sebenarnya begitu kan? Pantas ya PDP mengkritik keras ya Ade Armando di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini begitu gagasan-gagasan Ade Armando selama ini saya lihat ya agak kurang lah di situ begitu kan. Toh pada hakikatnya ya di situ kan menjadi kader PSI, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPR RI ya, saya kira jangan dipilihlah orang-orang seperti ini mereka ya. Mulutmu harimau, jangan asal neplak jeplak ya. Keraton Yogyakarta punya sejarah berkontribusi terhadap berdirinya NKRI dan donasi emas dari Sultan ya Hamengkubuwono IX begitu ya, dan perjuangan melawan penjajah makanya diberikan status daerah istimewa. Saya bukan orang Jogja, tapi paham mengapa Jogja memiliki keistimewaan dalam republik ini. Ya, amanat Sultan ya, tanggal 5 September 45 dan surat Presiden Soekarno ke Sultan akhir ya Agustus 45 menandakan hubungan yang luar biasa. Tiba-tiba ada orang ini yang sejenak ya, jidatnya ngoceh-ngoceh tentang Jogja ya, kader koplak katanya begitu. Ini kritikan-kritikan luar biasa mereka begitu kan ya. Bahkan ini ada aksi katanya begitu kan. Ada aksi tangkap Ade Armando tanggal 4 Desember hari ini. Ya kita akan lihat di situ bagaimana begitu kan ya. Katanya begini. Aksi rakyat ya Jogja begitu tangkap Ade Armando penista sejarah Jogja ya Senin 4 Desember 2023. Titik kumpul ya 12 di parkiran ya Andong Pasar ya Beringharjo. Bahkan ya titik 7 begitu kantor DPP PSI Partai Solidaritas Indonesia Jalan Miliran ya. Bahkan penguyupan masyarakat ya Yogyakarta untuk sinambungan ya keistimewaan Paman Osman. Ya kita lihat saja begitu kan bahwa hal-hal seperti inilah yang kemudian sudah lihat bahwa bagaimana ya akhir karir dari seorang Ade Armando. Ya kita lihat saja di situ. Ya. Ini menjadi blunder kepada PSI di situ begitu. Sangat disayangkan. Padahal Jawa Tengah itu masih melihat Pak Jokowi loh begitu kan ya. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini. Sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan.